Sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Kita mulai belajar. Mana KM-nya Faik ya? Siapa KM-nya Faik ya? Halo. Oh, Maisa. Ayo Maisa. Maisa pimpin doanya. Ada kan Maisa? Maisa Azza Fadia. Pimpin doa. Neng. Kenapa, Bu? Ya, pimpin doa cantik. Ya. Ya, pimpin doa. Maisanya kemana nih? Maisa. Ada siapa aja? Boleh pimpin doa siapa aja? Dari 75. Maaf, Bu. Saya nge-lag. Oh iya, kamu hilang-hilang gitu ya. Ya, ayo siapa yang mau pimpin doa? Boleh siapa aja. Halo. Halo, pimpin doa dulu dong. Mulai nih, Tigret Boy ini mulai nih, Bu. Blokir nih kamu nih nanti. Ayo. Oh iya, yang nggak nge-like siapa? Masa Ibu berdoa sendiri? Yang nggak nge-like siapa? Ini lagi sinyalnya hujan ya, soalnya jadi sinyal angin-anginan, kebawa angin sinyalnya. Siapa aja boleh? Halo. Ibu sendirian ini nih, di ruangan ini? Oh iya, bener sih. Sinyalnya putus-putus. Iya, memang kalau Meet, kalau sinyal nggak stabil begini, terlempar-lempar kalian. Alhamdulillah Ibu stabil di rumah sinyalnya. Ibu di rumah, belum ke sekolah, baru mau ke sekolah. Ya sudah, Ibu buka saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini Ibu mau membahas tugas yang kemarin, project science. Project science yang sudah kalian kerjakan, meluncur ke arah yang mendekati benar atau agak meleset dikit nih. Oke, kita coba share kelas 75. Oke, 75 nih dia. 75 tugas kelas. Oke, project science pengukuran. Oke, kita lihat yang sudah menyerahkan ya. Oke, kita coba punya AIM. Kita lihat punya AIM. Nih, project science pengukuran punya AIM. Oke. Nih, Sulaim Apenino Abdul Haq. Oke. Ini ininya kurang, kelasnya terbalik. Oh. Ini agak bingung ya. Ini ya agak bingung kalian ngetik ke itunya, template-nya, ukurlah luas. Oke, ini tugasnya. Oke, kita lihat. Oh, kamar mandi, kamar tidur 2. Oke, sip. Oke, mana hasilnya? Oh, ini. Prosedurnya, amati ruangan yang akan diukur. Oke. Siapkan alat ukur. Oke. Lakukan pengukuran. Oke. 4 hasil pengukuran. Panjang 2 meter kali lebar 2 meter, tinggi 3 meter, 12 meter kubik. Ini yang mana nih? Ini yang kamar mandi mungkin ya, kamar mandi. Oke, kemudian oh ya ini kamar mandi. Kamar tidur. Oke, amati ruangan. Oke, siapkan alat ukur. Oke, lakukan pengukuran. Oke, hasil pengukuran. 3 kali 2,75 kali 3, 26,25 meter kubik volumenya. Oke. Kamar tidur 2. Sebentar, Ibu mengakses dulu yang baru datang. Oke. Ya. Kamar tidur 2 2,75 kali 3, 22,6875 meter kubiknya.
tulisannya hilang. Hipotesis kamar yang nyaman adalah kamar yang udaranya bersih dan kasurnya empuk. Oke, boleh nih, boleh. Padahal yang ditanyain ukurannya ya, tapi dia menghipotesiskan dengan suasananya. Oke, boleh. Bukan hipotesis, menurut saya jendela yang besar agar udara mudah masuk, ruangan AC dilengkapi agar semakin nyaman, sinar matahari yang cukup di dalam kamar. Saran saya karpet di bagian lantai kamar. Oke, ini yang pakai AC ya berarti ya. Terus ini foto ruangan kamar mandinya. Wah, keren banget kamar mandinya. Ini foto ruangan. Ini masih kamar mandi mungkin ya? Nggak kelihatan nih. Ini tempat tidurnya. Oh, ini kamarnya. Ini loh. Ini nggak kelihatan ya foto ruangannya. Oke. Data dari sumber. Mana nih data dari sumbernya? Nggak ada. Pembahasan. Kita bisa memakai ruangan-ruangan seperlunya. Kesimpulan, kita tidak memerlukan ruangan yang cukup luas, tapi juga kita tak bisa membuat ruangan yang terlalu kecil, harusnya mencukupi untuk apa ruangan tersebut. Nah, ini nih kurang data dari sumbernya nih, ideal atau tidaknya. Ya, ini punya Aim ya. Foto ruangannya yang keduanya nggak jelas nih. Ini laci apa? Nah ini benar, ini ruangan tidur 1, ruangan tidur 2-nya kamar mandinya udah benar, ruang tidurnya kurang 1, data dari sumbernya ditampilkan, pembahasannya ditampilkan, apakah termasuk ruangan ideal atau tidak berdasarkan data sumber dan berdasarkan informasi dari orang tua, gitu ya. Kesimpulannya ada dari data pembahasan di sini nih punya ini. Coba kita lihat yang lain. Kita lihat punya Maisa. Mana nih Maisa? Oh dia pakai. Oh Maisa nggak mengerjakan di template-nya ya. Maisa mengerjakannya di fotonya. Coba kita lihat. Loh. Oh, kamar mandi penuh dengan shower, toilet, wastafel membutuhkan 1,5 kali 2,4. Panjang, lebar, tinggi, volume, luas. Bingung deh. Ini soalnya nggak di template-nya. Ini yang foto yang kedua. Kamar tidur anak idealnya memiliki ruang. Oke. Terus ini yang ketiga. Ruang tamu. Tahan dulu, ini foto rumah sendiri atau foto dapat dari internet? Ibu nggak bisa ngelihat deh, karena kan nggak ada di sini nih. Nih nggak ada di template-nya nih tuh. Nggak ada nih. Ini salah paham nih. Maisa salah paham nih berarti ya. Maisa salah paham. Oke, kita lihat yang lain. Punya Aim udah punya. Sorry. Punya siapa lagi yang sudah diserahkan? Kania. Kita lihat punya Kania. Hasil karya Kania. Pekerjaan Kania. Ini Kania Alia Rahman. Oke. Terus ini ruangannya. Ini pengukuran ruangan. Oke. Ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur. Oke. Prosedur, langkah awal pengukuran di ruangan dimulai dari mengukur ruang tamu, di mana kita membutuhkan alat ukur, yakni meteran roll. Selain meteran roll, dibutuhkan juga kertas dan pensil atau pulpen yang digunakan untuk mencatat dimensi dari panjang, lebar, dan tinggi ruangan yang nantinya akan kita ukur. Oke, sip. Prosedur mengukur ruang keluarga. Langkah kedua dari pengukuran ini adalah mengukur ruang keluarga, di mana kita membutuhkan alat ukur, yaitu meteran roll. Selain meteran roll, dibutuhkan juga, sama ya berarti ya. Oh sama, oke, prosedurnya sama, hanya ruangannya berbeda. Oke, nggak masalah. Hipotesis, nih, mana? Pengamatan dan pengukuran harus dilakukan terhadap objek yang akan diteliti. Ini dilakukan untuk mengetahui dimensi dan karakteristik dari ruangan tersebut. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk hipotesis ini adalah pengukuran terhadap ruangan di rumah saya. Menurut saya,
ideal dari ruangan tergantung dari jumlah populasi dan banyaknya barang dalam ruang tersebut. Untuk ruangan-ruangan di rumah saya masih cukup ideal. Saran saya, luas ruangan sebaiknya disesuaikan dengan jumlah populasi dan banyaknya barang dalam ruangan tersebut. Hal yang penting dalam merencanakan sebuah ruangan, selain dari luas lahan atau tanah yang dimiliki, harus juga mengukur dari jumlah populasi penghuni, jumlah orang maksudnya ya, orang dan binatang peliharaan mungkin ya. Oke, ini ruang tamunya. Terus ini ruang tamu. Ini ruang apa tadi? Tadi dulu, tiga ruang tadi apa aja nih? Oh, ruang keluarga, ruang tamu, kamar tidur. Oke. Berarti ini ruang keluarga, ini ruang tamu. Apa kebalik? Ya. Ini kamar. Oke. Ini hasil pengukuran. Ruang tamu. 12,75 meter persegi. Luas, cukup luas. Ya, volumenya 35,85 meter kubik. Oke. Ini ruang keluarga lebih besar lagi ya, 16,5 meter persegi. Tadi ruang tamunya 12,75, ruang keluarganya 16,5 meter persegi. Oke. Volumenya 44,55 meter kubik. Oke. Ruang kamar tidur. Wah, gede nih kamar tidurnya nih. 4,5 kali 3, 13,5 meter persegi nih ya. Volumenya baru yang kubik, 36,45 kubik. Oke. Data dari sumber nih. Luas ruangan, oke, kamar tidur, kamar tamu, kamar keluarga. Data dari sumbernya mana? Ideal dan tidaknya mana? Kesimpulan, dari hasil pengukuran di atas dapat dikatakan bahwa ketiga ruangan yang saya tampilkan itu ukuran yang tergolong di dalam ukuran ideal suatu ruangan. Tapi nggak ada pembandingnya nih, Kania. Harus ada pembanding yang dari sumbernya, sumber yang didapat dari arsitektur biasanya mengeluarkan sumber ruangan ideal itu seberapa gitu. Nah ini terus nggak ada saran-sarannya juga nih. Tadi di sini ada saran nggak ya? Oh ini sarannya. Nih kan disesuaikan dengan jumlah populasi dan banyaknya ruangan. Nah ini sebenarnya ditampilkan berapa sebaiknya untuk ruangan segini, orangnya berapa, seperti itu ya. Ini kayaknya kurang sedikit banget nih, kurang data dari sumber, sama tambahkan di pembahasan kesimpulan sedikit. Ini sudah mendekati sempurna untuk yang Kania. Oke, kita lihat yang lagi, yang lain lagi Beryl. Kita lihat punya Beryl. Beryl Lutfi. Oke, kita lihat hasil karya Beryl Lutfi pekerja. Oke, ini template-nya. Kita lihat hasilnya. Apa yang diukur? Kamar tidur, tempat sholat, kamar mandi. Oke. Ini hasilnya. Kamar tidur panjang 4, lebar, tinggi, luas 11,2. Oke, lumayan lega. Volume oke, karena tingginya 3 meter. Standar ya, tinggi ruangan 3 meter. Oke, yang kedua, musola. Wah, musolanya besar nih, mantep nih, 2,8 kali 1,7. Oke, 4,7 meter persegi. Oke, mantap nih, mantap. Yang ketiga, kamar mandi. Kamar mandinya juga lumayan luas, 2,8 kali 1,5. Oke, mantap. Oke, ini hipotesisnya. Menurut saya, ukuran tempat tidur utama saya cukup ideal. Karena ukuran tempat tidurnya yaitu 11,15 meter persegi. Sedangkan ukuran tempat tidur utama saya 11,2. Oh, idealnya 11,15. Di rumahnya Beryl 11,2. Iya, di atas ideal. Berarti lebih ideal. Kemudian ukuran musola di rumah saya 4,7. Oh, musola idealnya 10 meter persegi. Enggak lah, itu kan kalau musola kan tergantung ini juga ya, tergantung rumah yang ada, ruangan yang ada. Jadi mungkin ideal untuk 10 meter persegi itu kalau posisinya di luar mungkin ya, di luar rumah musolanya, atau di lantai atas yang tersendiri gitu, nggak bergabung dengan ruangan yang lain. Oke, ukuran kamar mandi saya lebih ideal karena 4,2, mini idealnya 3,6. Ya, kamar mandi yang di tempat Beryl, di rumah Beryl itu lebih dari ideal karena idealnya 3,6, di rumahnya Beryl 4,2. Saran saya untuk kenyamanan beribadah untuk musola perlu dilebarkan lagi ruangannya. Ya, setuju.
Karena kalau orangnya banyak membutuhkan musola yang lebih luas gitu ya. Oke, ini foto kamar tidurnya, ini foto kayak untuk buat musolanya ini kayaknya bisa 3 orang nih ya musolanya nih ya kalau jamaah ya. Kemudian kamar mandinya oke. Ini, nah ini nih data dari sumber nih. Ini yang Ibu harapkan kalian mencari, mengeksplor data dari sumber idealnya berapa sih gitu. Nah, oke, pembahasan ruangan kamar tidur ideal. Oke, ruangan ini bisa tidur nyenyak ya, lebih dari ideal ya tadi ya. Untuk ruang musola ternyata ruang ideal, ya nggak apa-apa. Ya, oke, nggak apa-apa untuk yang musola ya. Untuk yang ketiga ruangan kamar mandi saya lebih dari ideal. Ya, bagus, keren. Kesimpulan, oke, kamar tidur utama, oke, untuk tiga orang jamaah untuk yang musola kamar mandi. Oke, nah ini yang Ibu mau beri aplaus nih, aplaus. Untuk pekerjaan Beril, pekerjaannya perfect, pekerjaannya perfect nih, Ibu kasih nilai 100 untuk Beril, pekerjaannya sempurna. Ya, sempurna pakai H nggak sih? Pakai A ya? Oh enggak ya. Sempurna. Oke, Ibu pos, Ibu kembalikan ke Beril. Terima kasih Beril Lutfi, pekerjaanmu perfect. Oke, kita lihat lagi. Pekerjaan Narayana. Ini dia, Narayana 75, kok 7,5 kelasnya ya. Oke, ruangan apa yang diukur? Ruang tengah, ruang dapur, ruang kamar. Oke, ini hasilnya. Mengukur ruangan dengan meteran, mencatat panjang lebar ruangan, menghitung luas ruangan, mengambil foto ruangan. Oke, hipotesis. Setelah dilakukan pengambilan foto dilaporkan ke guru pembimbing. Loh, oh prosedurnya. Hipotesisnya, ini dia. Penggunaan ruangan, suatu ruangan dilakukan untuk mengetahui apakah ruangan yang dimiliki sudah atau belum memenuhi syarat sebagai tempat tinggal. Ketika kegiatan berlangsung, terdapat kesulitan sehingga diperlukan kesabaran, ketelitian, karena dalam ruangan yang diukur terdapat barang-barang yang perlu disingkirkan. Ya, betul sekali ini. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, sip. Untuk melakukan pengukuran tersebut diperlukan bantuan orang lain. Iya, betul sekali. Perlunya kolaborasi prosedur. Duh, mana nih hasilnya? Oh, ini fotonya. Kamar tidur. Ini mana? Ruang tengah kali ya maksudnya tadi ya. Ini tadi apa aja sih? Kamar Itu tidur. ruang dapur, Bu. Oh, itu dapur. Apa tadi? Itu dapur. Ya, dapur tadi. Saya motonya terlalu kecil, Bu, itu, Bu. Motonya. Tengah dapur kamar ya. Nah, tengah dapur kamar. Ini kamar. Ya, itu kamar. Ini tengah. Nah, habis itu yang itu ruang tengah, Bu. Itu ruang tengah, dapur. itu dapur. Oh, yang ya, kamu gitu. kurang luas motonya. Ya. Ini panggilannya siapa sih? Narayana Maulana Siddiq panggilannya apa? Ryan bisa panggilannya. Panggilnya Ryan. Ryan ya. Nah. Nih, terus ukurannya mana nih? Oh ya, saya lupa, Bu. Aduh. Ya. Ini data dari sumber ada. Sumbernya ya Allah. Untuk ideal tuh ya. Ini ini datanya nggak ada nih. Ayo. Iya, saya lupa makanya, Bu. Di ini ya, di revisi ya. Oke, direvisi untuk yang Ryan. Oke, kita lihat yang Kansa. Ada yang nganter tahu. Oh, ada yang bau gabung deh. Bentar. Oke, kita lihat yang Kansa. Mana Kansa tadi? Ini ya. Ini Kansa. Oke, kita lihat Kansa. Oke, apa yang diukur? Kamar mandi, kamar tidur, dapur. Oke. Ini kamar mandi hasilnya tinggi, lantai atapnya tinggi ya, 3,15 dia tingginya. 1,5, 1,33. Oke. Luasnya oke. Kemudian oke, ya, dia ruangannya tinggi ya. Kamar tidurnya 2,7 8,91. Wih, besar banget di kamar tidurnya. Oke. Dapurnya lebih tinggi lagi, 3,2 tingginya ya. Dapurnya karena buat asap ya. Dapurnya 2,76. Oke, kita lihat.
Oke, kamar mandi yang ada di rumah saya sudah ideal. Kamar tidur di rumah saya sudah ideal, ukuran rumah minimalis. Dapur yang ada di rumah saya juga tidak ideal karena ukurannya tidak sesuai standar. Oh, tidak, dapurnya tidak ada. Untuk ruangan yang tidak ideal, sebaiknya didesain ulang. Ya, perlu dilakukan tata ulang secara berkala untuk ruangan yang sudah ideal agar tidak membosankan. Oh, letak barangnya mungkin ya, biar nggak bosan. Oke, ganti suasana. Ini kamar mandi. Oke, ideal tadi ya kamar mandi ya, yang nggak ada. Ini kamar tidur ideal. Ini dia dapur nih yang kurang ideal, katanya kurang besar ya, kurang lebar mungkin ya. Ini panjangnya cukup, lebarnya yang kurang. Oke, data dari sumber. Oh, keren. Ini oke, mantap. Pembahasan. Bentar, Ibu mengiyakan dulu yang baru join nih. Rehan nih. Oke, kembali ke sini. Luas kamar mandi saya 2,39 meter persegi, melebihi ukuran kamar mandi yang ideal, sehingga terasa lebih nyaman. Ruang dapur saya tidak sesuai, ya kurang ideal dapurnya. Ruang kamar tidur saya ideal, ya Ibu lihat besar tadi kamar tidurnya. Jadi lebih luasa karena ukurannya yang besar. Oke, deal, setuju. Kesimpulan, ruang kamar tidur dan ruang kamar mandi saya sudah memenuhi kriteria yang ideal, sedangkan ruang dapurnya belum memenuhi kriteria ideal. Oke, ini juga perfect. Pekerjaannya perfect, ini juga perfect pekerjaan kan ya. Ibu kasih 100 nilainya. Ibu kasih komen sempurna. Pakai H kali ya, pakai H. Sempurna. Oke, Ibu posting, Ibu kembalikan. Keren. Oke, kita lihat lagi. Hari ini Bu mau memeriksa ini, biar kalian tahu apa yang harus direvisi seperti itu. Ini Solahuddin Rafa Supriyawan. Oke, kita lihat. Oke, ini sama ya, ini template-nya. Apa yang diukur? Ruang tamu, ruang tidur anak, kamar mandi. Oke. Prosedur ruang tamu luas 12,6, tinggi standar ya 3 ya. Oke. Bentar, Ibu meng-add dulu yang baru gabung di Fadel nih. Oke. Kemudian untuk yang kamar tidur 6,4, lumayan. Kamar tidur lumayan luas. Kamar mandi 2,1. Mungkin kamar mandi ya agak sempit ya. Kita lihat prosedurnya. Dukungan hipotesis. Ruang tamu sudah ideal. Ruang tidur dan kamar mandi kurang ideal karena kurang dari ukuran. Iya. Kamar mandi diperluas atau dibuat 2 kamar mandi, yang satu khusus untuk mandi, yang satu untuk kloset. Nah, itu yang seperti Ibu ceritakan minggu lalu ya. Bahwa di rumah Ibu ada kamar mandi yang hanya untuk mandi saja, ada kamar mandi yang gabungan mandi dan kloset. Jadi sebaiknya dipisah karena memang keperluannya kadang berbeda. Atau kalau pas barengan jadi bisa semuanya gitu ya. Kamar di rumah Ibu juga ada yang hanya kloset saja kamar mandinya isinya. Oke, ruang tidur Anda menggunakan furniture yang minimalis agar terlihat luas. Ya, betul. Biar tidak membuat sempit ruangan kamar tidurnya. Ini ruang tamunya ideal. Ini yang kurang luas ya, kamar tidurnya. Kamar mandinya ya kurang luas kamar mandinya. Oke. Ruang tidur, ini sumbernya. Oh, boleh. Dia menampilkan ininya ya. Linknya boleh. Kemudian pembahasan. Praktek kali ini pengukuran yang luas ruangan yang ada di rumah dengan menggunakan meteran bangunan. Ruangan yang diukur adalah ruang tidur, ruang tamu, dan kamar mandi. Ruang tamu memiliki luas 12,6, ruang tidur 6,44, dan kamar mandi 2,1. Untuk ruang tamu luasnya sudah ideal, sedangkan ruang tidur anak dan kamar mandi luas yang belum ideal. Ya. Kesimpulan dari praktek ini kita bisa mengetahui luas suatu ruangan yang berada di rumah kita. Kita bisa mengetahui luas ideal dari suatu ruangan. Ya, ditambahkan mestinya kesimpulan. Jadi ruang yang di rumah saya, ruang tamu ideal, ruang kamar mandi dan kamar anak belum ideal. Seperti ya, di kesimpulannya ditambahkan sedikit. Jadi kurang sedikit nih pekerjaan dari Solahuddin, Ibu kurangin dikit nilainya ya, jadi 86. 86, 96. Jadi keren. Ibu tulis keren.
Ibu kembalikan nilainya 96. Nah, oke. Kita lihat siapa lagi. Natanella. Oke, kita lihat pekerjaan Natanella. Nih Natanella di free Ramadhani tidak mengerjakan di template-nya. Nih kan? Tidak di template-nya. Nah, kan dia pakai PowerPoint biasa. Ini dia PowerPoint. Oh, dia download dulu ya. Oh, dia download template-nya terus diisi. Oke, coba. Ini teknik lagi nih. Kamar mandi, ruang keluarga, kamar anak. Ini kamar mandi. Luasnya 2 meter persegi, 2 kali 1 ya. Tingginya 3 meter standar. Ruang keluarga luasnya 12 meter persegi besar. Kamar anak luasnya 9 meter persegi. Besar ini. Nih, ideal kamar mandi 3,6 sampai. Kamar mandi, ukuran kamar mandi saya 2, berarti kamar mandinya dikurang ideal ya, kalau berdasarkan standar ya. Keluarganya mendekati ideal. Kamar tidur lebih dari ideal. Oke. Yang saya harap ruangan yang saya ukur itu sudah tepat. Saya nyaman berada di ruangan yang tadi saya sebutkan meskipun tidak sesuai ukurannya. Oke, saran saya agar tambahkan interior lainnya agar lebih merasa nyaman. Oke, ini kamar mandinya. Ini tuh ruangan apa ini, bingung Ibu? Kamar kali ya ini ya? Oh, ini kamar tidurnya. Ini tadi apa sih 3 ruangan itu? Ruang keluarga. Oh, ini ruang keluarga mungkin ya. Oh, ini mungkin ruang keluarga. Oh, itu ruang keluarga. Nggak ada keterangan di sini. Foto ruangan atau foto kamar mandi, foto ruang apa, foto ruang kamar tidur gitu ya. Oke, dari ini sumbernya. Oke, ini sumbernya. Oke. Oke, pembahasan saya dengan beberapa ruangan di rumah saya dan saya sudah tanya orang tua dan ukuran saya ada sebenar. Nah, ini disampaikan ini angka-angkanya ya di pembahasan, ditulis angka-angkanya lagi. Kesimpulan, saya senang dapat mengukur beberapa ruangan di rumah saya dengan tepat. Kegiatan mengukur saya menyenangkan buat saya. Nah, kesimpulan ini juga disampaikan. Kesimpulan bahwa ruangan yang idealnya apa saja, yang tidak idealnya apa. Itu ya untuk Natanella. Kemudian nggak apa-apa, ini walaupun kamu nggak bisa langsung ke template yang Google Slide-nya, tapi kamu download dulu ke PowerPoint, kemudian kamu upload. Oke, ini sudah the best. Ibu beri nilai 90 ya. Sip. Ibu kasih komen sip. Oke. Kita posting, kita kembalikan. Oke. Nih. Oke. Kita lihat satu lagi ya. Satu lagi. Oh, ini ada 2. Oh, 2 ya. Ini 2. Muhammad Rehan. Kita lihat kerjaan Rehan. Dia pakai Word, dia nggak bisa mengerjakan langsung di template-nya ya. Oke, nggak bisa di template-nya. Kita lihat Word-nya Rehan. Dia upload dari Word. Itu dia. Google Dokumen tapi ini pakai template-nya ini. Oke, apa nih yang diukur? Oke, yang diukur apa nih Rehan? Gambarnya. Oh, kamar tidur. Terus apa ini? Garasi. Oke. Ini ruang nggak ada keterangannya. Ruang tamu mungkin ya. Oke, kosong. Ini apa ini? Remote. Oke, remote. Ini kosong. Loh, pembahasannya mana nih Rehan nih? Ini Ibu belum bisa nilai ya, dilengkapi Rehan ya. Rehannya dilengkapi dulu. Satu lagi nih, Safira. Rehannya dilengkapi dulu ya, tugasnya ya. Ini Safira Sasabella. Oke, kita lihat. Oke. Kamar mandi, ruang tidur, ruang wudhu. Oke. Kamar mandi 22 meter. Wah, besar sekali. Loh.
Oke, besar sekali kamar mandinya. Ruang tidur 92. Ya Allah, mantep banget nih. Serius nih. Ruang wudhu 16,5. Wis, keren banget nih. Oke, nih. Loh, tapi kok belum cukup ideal. Bentuk rumah saya miring. Nggak apa-apa kali rumah bentuknya miring. Oh, tadi kerannya tidak menghadap kiblat dan tidak diberi lampu. Oh, ruang wudhunya. Lampu kamar terlalu gelap. Oh, ditambah lampu aja ya. Yang kita bahas ruangannya sebenarnya ya, bukan kondisi cahayanya, bukan kondisi furniturnya, bukan ya, tapi luas ruangannya yang kita bahas. Hipotesisnya ke sana sama kenyamanan, tapi nggak apa-apa. Kamu melengkapi informasi dengan realnya itu bagus. Saran saya, keran wudhu menghadap kiblat, iya, itu sunahnya. Kamar mandi terang, iya, biar nggak ini ya, nggak takut-takut kalau di luar. Dan diberi konsep sedikit ya, punya ini ya, punya apa namanya, ini kamar mandi ya, punya apa? Ini kamar tidurnya. Terus ini tempat wudhunya. Oke. Data dari sumbernya belum ada. Kamar tidur ruang minimal 11,5 dan panjang terpendek kamar mandi ideal, kamar tempat mandi ideal. Ini pembahasannya idealnya. Kesimpulannya yang punya Safira, ruangan yang ada termasuk ideal dan tidak. Ruangannya ideal pasti lebih sedap dipandang, jangan lebih sedap ya, lebih nyaman ditempatin. Kalau disedapkan nanti view-nya. Jadi kalau nyaman kan berarti feel-nya ya. Kalau sedap dipantau ya view-nya, hanya yang tampak saja. Karena ukuran bangunannya yang pas. Nah, kalau ukuran itu berarti nyaman. Nah, yang kita rasakan adalah nyaman, lega gitu ya, bukan sedap, bukan. Kalau sedap itu nanti ke view-nya, ke tampilannya aja. Dan lebih nyaman untuk ditempatin. Nah, itu maksudnya. Tapi ibunya bingung nih. Data dari sumbernya yang idealnya berapa, yang jadi pembandingnya ibu bingung nih. Karena ibu lihat di sini 22 meter loh, luasmu gede banget tuh kamar mandi. Salah nggak sih? Ukurnya ini untuk yang Safira nih, panjang 2,2. Lebar 1. Oh, salah ya. 2,2 kali 1. Berarti ini 2,2 nih, bukan 22. Ya, makanya kalau ibu pikir besar sekali nih. Ini komanya maju dikit ya. Bukan 22 meter, tapi 2,2. Ya. Oke, karena ini satunya kan sentimeter. Kalau 220 pasti sentimeter. Kalau 100 pasti sentimeter juga. Tingginya 2,48, agak pendek ya berarti ya kamar mandinya ya. Nggak nyampe 3 meter tingginya. Berarti kalau musim hujan enak. Ruangannya terasa hangat. Tapi kalau musim panas agak terasa panas di kamar mandinya. Karena agak pendek atapnya. Kemudian kamar tidurnya 2,3 kali 2,7. Sedang sih. Jadi 9,2 ya, bukan 92 ya, 9,2 untuk kamar tidurnya. Untuk tempat wudhunya sebenarnya ini sudah lumayan, cuman orang yang bisa wudhu di situ berarti karena 1,6 kali 1 berarti sekitar 2 orang. Karena 1 orang kan lebar bahu kita kan hampir 90 cm. 90 cm kali 2 kan 1,8, berarti itu 2 orang. Lebarnya 1 meter, berarti 2 orang agak mepet gitu ya. Kalau 2 orang ini yang wudhu bareng, 2 orang mepet. Kalau 1 orang sih leluasa tempat wudhunya. Kan lebar bahu kita kan sekitar ada yang 70, 80 sampai 90 kan lebar bahu. Ya, itu karena tempat wudhu kan pasti disesuaikan dengan lebar bahu dengan lebar ujung dari siku ke siku tangan kita gitu ya. Itu cara membaca apakah ukuran ruangan itu ideal atau belum. Nih untuk yang Safira dilengkapin data sumbernya dulu ya, biar ibu nggak beri nilai yang biar nanti ibu beri nilainya bisa maksimal kalau udah ada data sama ininya dibetulin, angka-angkanya dibetulin untuk yang Safira. Oke. Ada lagi kah yang mau kita bahas? Ini sudah. Oke, sudah. Oke, kita sharingnya tutup dulu, kita kembali ke meet-nya. Adakah yang mau kalian tanyakan? Oke. Seperti itu cara ibu membahas pekerjaan yang kalian
lakukan. Kenapa Ibu harus bahas detail? Karena tujuan pertama Ibu memberikan tugas yang luas ini adalah Ibu melatih kalian untuk meneliti. Meneliti sesuatu, kemudian merencanakan sesuatu, kemudian melakukan eksperimen, kemudian menguji eksperimen itu, kemudian membahasnya, kalau mengukurnya salah atau menguji eksperimennya salah, diulangi lagi, kayak tadi berarti Ibu kembalikan, berarti kan kalian harus mengukur ulang, kemudian tampilkan data yang benar, kemudian menyampaikan pembahasan dan kesimpulan. Itu semuanya adalah tahapan-tahapan dari penelitian ilmiah dalam kehidupan sehari-hari yang kita sebut dengan metode ilmiah atau penelitian ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena ada datanya. Jadi nggak asal nebak, asal kira-kira, nggak pakai perkiraan, nggak pakai perasaan. Ini mah ilmiah. Jadi ada data, ada angka yang bisa dibuktikan bahwa itu tergolong ideal atau tidak karena ada datanya. Jadi Ibu tetap meminta kalian untuk menampilkan data sumbernya. Linknya di GC sayangku. Kan linknya berlaku 1 semester. Yang penting kalian punya dokumen. Nah, oke. Itu yang ingin Ibu sampaikan di hari ini. Ayo, jangan lupa screenshot dulu. Kameranya di-on-kan biar kalian punya dokumentasi untuk screenshot. Hari ini 35 yang bergabung. Alhamdulillah banget. Ya, untuk yang hadir nanti kan foto screenshot yang hari ini yang ikutkan di daftar hadirnya. Untuk yang punya halangan nanti buat suratnya. Seperti itu kan kesepakatan kita. Oke, Ibu juga ngambil screenshot untuk dokumentasi Ibu ya. Tuh, oke, Ibu ngambil 2 lagi. 2, Ibu ngambil 1 lagi. 3, oke. Ibu sudah mengambil beberapa dokumentasi untuk Ibu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Adakah yang mau ditanyakan untuk penutup? Tidak. Nggak ada ya. Ayo sekarang pimpin doa sebelum kita tutup meet hari ini. Ayo. Tadi kan Ibu yang pimpin doa nih, sekarang kalian yang pimpin doa. Ayo, anak Ibu yang ganteng dan cantik. Siapa aja boleh yang mau mimpin doa. Zara Kevin pimpin doa dong. Ya, Zara mic-nya di-on-kan dulu. Ganteng. Ya. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita baca doa. Dimulai. Ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini pertemuan yang menyenangkan hari ini Ibu tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Terima kasih Bu. Iya, yang mau live silakan, yang mau live silakan. Ibu, link absennya mana, Bu? Ada di GC saya, di Classroom. Di Oh, Google. oke, makasih. Iya. Ibu tutup rekamannya ya, Ibu hentikan rekamannya.